Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabung itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas
bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Injil kali ini menyajikan kepada kita kisah yang sudah dikenal, yakni kisah tentang anak yang hilang. Kisah ini menggambarkan kehidupan seorang bapa yang kaya dan kedua putranya. Anak bungsu datang kepada bapaknya dan meminta bagian dari harta warisan keluarga dan pergi untuk menyia-nyiakannya di tanah jauh yang tidak diketahui. Ketika menyadari kondisinya yang memprihatinkan, setelah menghabiskan semua yang dimilikinya, dia bergegas pulang, setidaknya untuk bekerja sebagai pembantu di rumah bapaknya. Saudara dan saudari terkasih, bertentangan dengan harapan banyak orang, bapaknya dengan senang hati menyambutnya sebagai anaknya dan mengadakan pesta besar untuk menghormatinya. Sementara itu, saudaranya yang sulung menunjukkan kecemburuan dan ketidakpuasannya atas sambutan hangat yang diberikan bapa kepada anak yang bungsu itu dan menolak untuk menjadi bagian dari kegembiraan itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, perumpamaan hari ini yang dikisahkan oleh Yesus adalah upaya untuk menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tentang sifat Allah yang murah hati, sifat Allah yang pemaaf dan penuh kasih yang tidak ada batasnya. Hal ini karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menggerutu atas pergaulan Yesus dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang untuk mendengarkan Yesus. Tokoh protagonis utama dalam perumpamaan ini bukanlah anak yang hilang, melainkan bapaknya. Namun hari ini kita akan merenungkan kepribadian ketiga karakter tersebut dan menarik beberapa pelajaran dari kehidupan mereka. Saudara dan saudari terkasih, anak yang hilang adalah simbol dari manusia yang hilang. Dia sangat ingin meminta beberapa barang yang nantinya akan disalahgunakannya. Tidak ada yang tahu apakah dia punya niat awal untuk menyia-nyiakan barang-barang itu. Dia mewakili orang-orang yang meminta banyak bantuan, berkat, rahmat kepada Tuhan, tetapi akhirnya menggunakannya secara salah. Banyak orang dianugerahi Tuhan dengan kecerdasan, tetapi bukan menggunakannya untuk kebaikan, melainkan mereka menggunakannya untuk melakukan tindak kejahatan. Saudara dan saudari terkasih, pandangan yang tulus ke dalam kehidupan kita akan mengungkapkan karakter anak yang hilang ini di dalam diri kita. Beberapa dari kita menggunakan kekayaan dan posisi kita untuk mengorbankan orang miskin dan lemah, sementara orang yang lain menjadi sombong karena prestasi mereka yang merupakan anugerah dari Tuhan. Beberapa menggunakan tubuh mereka untuk perbuatan amoral dan karenanya menghancurkan bait suci Tuhan di dalamnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari anak yang hilang kita harus belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Kepastian yang kita peroleh dari Tuhan adalah bahwa kita hampir tidak dapat melakukan banyak hal sendiri saja tanpa Tuhan dalam hidup kita. Saat kita gagal dan jatuh dalam hidup, kita diminta untuk kembali kepada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Karena sebagai orang berdosa, kita telah menyia-nyiakan dan menyalahgunakan rahmat Tuhan. Kita harus kembali kepadanya. Anak sulung mewakili mereka yang karena upaya mereka sendiri untuk melakukan kehendak Tuhan, menganggap diri mereka sebagai satu-satunya orang yang diselamatkan. Mereka bertanya-tanya, mengapa hal baik terjadi pada orang jahat? Mereka bertanya-tanya,
mengapa orang jahat cenderung berhasil dalam hidup, dan mengapa Tuhan mengampuni orang berdosa yang bertobat pada saat kematiannya. Saudara dan saudari, secara tulus kita juga bisa menemukan ciri-ciri anak sulung dalam diri kita. Tetapi kita harus memahami Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih, tidak hanya bagi mereka yang mentaatinya, tetapi juga bagi mereka yang tidak mentaatinya. Yesus menjelaskan bahwa Ia datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa, dan bahwa ada sukacita besar di surga atas satu pendosa yang bertobat. Saudara dan saudari terkasih, di dalam diri Bapa yang penuh kasih, kita melihat gambar Tuhan yang selalu murah hati dengan berkat-Nya, mengampuni mereka yang menyinggung perasaannya dan mencintai semua. Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi Dia menginginkan orang berdosa untuk bertobat. Bapa yang penuh kasih ini terlibat di beberapa tempat. Dia terlihat dalam diri pastor yang menunggu kita di ruang pengakuan dosa untuk mengakui dosa-dosa kita dan didamaikan dengan Tuhan. Dia juga terlihat pada mereka yang telah kita sakiti, yang dengan sabar menunggu untuk menerima permintaan maaf kita dengan sukacita. Dia juga terlihat di gereja yang menunggu kita untuk didamaikan dengannya. Bapa tidak hanya menantang kita untuk meminta pengampunan, tetapi juga untuk memberikan pengampunan. Saudara dan saudari terkasih, Tuhan menyayangi kita semua. Maukah kita kembali kepadanya? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.